Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiana Manti dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika mempelajari 3 hal, yaitu 1. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. 2. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. 3. Sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, saya akan menjelaskan pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Iptek merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Berikut contoh-contoh teknologi yang mudah dalam membantu kehidupan masyarakat. Tidak dapat dimungkiri, kemajuan iptek memberikan manfaat positif karena sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan rumah tangga, komunikasi, dan transaksi ekonomi menjadi mudah dengan adanya kemajuan iptek. Berikut ini aspek-aspek positif di kehidupan manusia. 1. Aspek politik. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek sosial budaya. 4. Aspek hukum. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. 1. Aspek politik. Aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara, baik pemerintahannya, tugas wewenang pemerintah, cara memperoleh kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyatnya, maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Berikut ini rincian-rincian pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek politik. A. Memberikan dorongan bagi konsolidasi demokrasi. B. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. C. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. D. Adanya peranan besar rakyat dalam mengembangkan pemerintahan. E. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. 2. Aspek ekonomi. Keberadaan internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karena internet memiliki banyak manfaat, seperti memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Kemajuan teknologi informasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara. Berikut beberapa dampak-dampak positif kemajuan teknologi perekonomian negara Indonesia. A. Meningkatkan kesempatan kerja. B. Meningkatkan devisa negara. C. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. D. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. E. Membuka lapangan kerja masyarakat luas. 3. Aspek sosial budaya. Aspek ini mencangkup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya. Kemajuan iptek memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Contohnya, pemerintah Indonesia dapat belajar dari Jepang cara mengatasi gempa akibat pasca gempa, dan dalam bidang pendidikan sangat mudah untuk kita belajar melalui aplikasi belajar online. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan bervariasi, tidak harus melalui tatap muka. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien, menarik, dan tidak membosankan. 4. Aspek hukum. Aspek ini sangat berpengaruh positif terhadap aspek hukum di Indonesia. Contohnya, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk membuktikan benar atau salah suatu bukti yang penyidikannya dibuktikan melalui kamera CCTV. Berikut ini beberapa pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum. A. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. B. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih mengenal hukum positif di Indonesia. C. Pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. 5. Aspek pertahanan dan keamanan.
Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dalam negeri maupun luar. Secara umum, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek pertahanan dan keamanan sebagai berikut. A. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebagai keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. B. Peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan. C. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belahkan NKRI. D. Membantu pengawasan dalam menjaga keutuhan NKRI. Adapun beberapa manfaat kemajuan iptek secara umum sebagai berikut. A. Membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan. B. Memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. C. Mempermudah komunikasi. D. Terbukanya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran. E. Mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Berikut akan dijabarkan pengaruh negatif kemajuan iptek di berbagai aspek. 1. Aspek politik. Pengaruh negatif kemajuan iptek pada aspek politik juga tidak lepas dari dampak globalisasi. Globalisasi meluruhkan batas-batas negara dengan kemajuan teknologi komunikasi. Globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila, yaitu ideologi liberalis dan komunis. Ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Indonesia memiliki ideologi sendiri yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan sampai terpengaruh liberalisme dan komunisme. Indonesia akan kehilangan jati dirinya jika terpengaruh. Adapun pengaruh negatif kemajuan iptek sebagai berikut. A. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. B. Semakin meningkat nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas. C. Adanya konspirasi internasional yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 2. Aspek ekonomi. Berikut beberapa pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. A. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. B. Pemodalan asing akan memengaruhi kebijakan perekonomian di Indonesia. Bangsa Indonesia secara tidak langsung akan mengalami penjajahan kembali dalam bentuk penjajahan ekonomi. C. Persaingan bebas memunculkan pelaku ekonomi yang kuat dan lemah. Pelaku ekonomi yang kuat akan memonopoli pasar, sedangkan yang lemah akan tersisih. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. 3. Aspek sosial budaya. Kebudayaan bangsa lain dapat dipelajari bahkan ditiru dengan mudah melalui media sosial. Pengaruh negatif kemajuan iptek pada aspek sosial budaya sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan senang mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan. E. Semakin memudarkan semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap dunia pendidikan di Indonesia sebagai berikut.
A. Penyalahgunaan teknologi internet seperti peretasan soal ujian berbasis komputer yang mengakibatkan kebocoran soal. B. Kemudahan yang dibawa internet membuat peserta didik menjadi malas. C. Peserta didik tidak menyukai proses. D. Timbulnya perilaku menyimpang seperti asik dengan dunianya sendiri sampai lupa waktu untuk belajar. 4. Aspek hukum. Kejahatan semakin bertambah seiring berkembangnya internet. Kejahatan ini dinamakan cybercrime sebagai contoh, perusakan situs internet, pengiriman virus atau program berbahaya yang dapat merusak sistem komputer tujuan, pembobolan kartu ATM dan kartu kredit. 5. Aspek pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak negatif kemajuan iptek sebagai berikut. A. Munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan NKRI. B. Keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir dikhawatirkan mengancam kedaulatan NKRI. C. Melalui internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi untuk mencari pengikut. Yang ketiga, sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perkembangan iptek merupakan akibat dari adanya globalisasi. Proses globalisasi telah meruntuhkan tembok-tembok pembatasan antar dunia. Negara-negara di dunia kian meluntur dan menghasilkan suatu budaya sama yang bersifat global. Pesatnya iptek juga membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimanakah sikap terhadap pengaruh kemajuan teknologi? Ulasannya sebagai berikut. 1. Sikap seleksi terhadap kemajuan iptek. Semua negara di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Negara adidaya dan adikuasa seperti Amerika pun tidak dapat lepas dari pengaruh iptek. Terlebih bagi Indonesia akan sulit untuk menolak pengaruh kemajuan iptek. Cara untuk mencegah atau mengantisipasi dampak negatif kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Dalam dunia pendidikan, saat ini adalah meningkatkan sumber daya dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas tinggi diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Kedua, meningkatkan kualitas diri dan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia perlu memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa sehingga identitas bangsa tetap bertahan di tengah kemajuan iptek. Identitas diri sebuah bangsa meliputi falsafah hidup, budaya, potensi wilayah, potensi komunitas, dan beragam hal lain yang akan menunjukkan kemampuan serta kelemahan bangsa dalam bersaing dengan dunia luar. Ketiga, meningkatkan pemahaman agama. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai spiritual dapat menjadi salah satu sarana efektif untuk mencegah masuknya dampak negatif kemajuan iptek. Keempat, memanfaatkan peran media massa dan tokoh masyarakat. Media massa memegang peranan penting dalam upaya mencegah dampak negatif atau penyalahgunaan iptek. Kelima, melalui kebijakan pemerintah. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan hukum secara tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan dampak baik. Selain melalui kebijakan pemerintah, masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah dampak buruk perkembangan iptek. Keenam, membentuk generasi muda masa depan berkualitas. Oleh karena itu, generasi muda harus dibina dengan tepat agar dapat berkompetisi dengan baik seiring perkembangan zaman sehingga dapat menciptakan produk melalui inovasi-inovasi baru. Bagaimanakah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan? Ulasannya sebagai berikut. A. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. 4 hal yang harus dikemukakan pada bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Dalam demokratisasi, salah satu tujuan utama penggunaan politik
dibantu dengan teknologi informasi, yaitu adanya peranan besar masyarakat dalam mengembangkan pemerintah. Pemerintahan harus dilaksanakan secara demokratif, terbuka, tetapi tetap teguh pada aturan dan menegakkan hak asasi manusia di tengah kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang politik dapat dilakukan melalui upaya yang jelas sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang ekonomi. Ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional yang dijalankan harus mampu memberikan kemakmuran kepada seluruh masyarakat. Perkembangan iptek dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat apabila dimanfaatkan dengan tepat. Dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat, perlu diwujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek dalam bidang budaya berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Budaya bangsa lain ada yang bernilai positif dan negatif. Oleh karena itu, kita membentengi diri dengan nilai-nilai sesuai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Agar kemajuan iptek berpengaruh positif, kita perlu menguasakan perubahan nilai dan perilaku sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Adapun pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya yang harus diseleksi sebagai berikut. 1. Dasar ikatan hidup bermasyarakat. Negara-negara barat menjalin hubungan atas dasar materi. Dasar ikatan hidup masyarakat barat tersebut tidak sesuai dengan ikatan hidup masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki tata hidup yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Sikap, pola, dan gaya hidup. Bahkan sikap, pola, dan gaya hidup tersebut sudah menjadi tren dan ditiru terutama para kaum muda di seluruh dunia. Misalnya sikap egois, gaya hidup mewah, dan pergaulan bebas. Semua hal tersebut harus kita hindari karena tidak sesuai kepribadian bangsa dan bertentangan dengan Pancasila. 3. Penampilan dan gaya pakaian. Pada era global ini, masyarakat Indonesia harus cerdas menyaring budaya yang masuk dengan filter Pancasila. Penyaringan dilakukan agar dampak negatif budaya asing tidak menjangkiti masyarakat Indonesia. Jika budaya tersebut bertentangan harus kita tolak. Kita harus pandai menyeleksi kemajuan iptek dan membawa pengaruh positif dan meninggalkan yang berpengaruh negatif. 2. Sikap tanggung jawab terhadap kemajuan iptek. Di satu sisi, teknologi memberikan manfaat bagi manusia, di sisi lain dapat menimbulkan masalah atau dampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak negatif kemajuan iptek, setiap manusia harus memiliki sikap tanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan perkembangan iptek. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan iptek. Harus disadari, pengembangan dan penerapan iptek bukan hanya untuk keperluan pribadi tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI tahun 1945.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.